Oke, sebagai Gen Z kalian tuh punya keunggulan, problem solving dan decision making kalian ini jauh lebih bagus daripada generasi sebelumnya. Saya kasih contoh. Misalnya dalam menghadapi sebuah masalah, generasi sebelum Gen Z atau millennials, terutama baby boomers yang sebelum millennials, itu cenderung sangat takut terhadap permasalahan-permasalahan. Kalian bisa menghadapi masalah jauh lebih tenang. Kalian bisa menghadapi masalah jauh lebih lebih bisa menyelesaikan masalah menggunakan beberapa cara-cara strategis, misalnya computational thinking. Karena kalian lahir dan hidup dan berkembang menggunakan smartphone. Smartphone yang kalian punya itu mengajarkan kalian atau mengupgrade kita ya, nggak cuma teman-teman sih. Kebetulan saya generasinya milenial. Kalian kan generasinya Gen Z, lebih muda dari saya 10 sampai 15 tahun mungkin ya. Saya milenial. Milenial itu sebagian digital native, warga negara digital. Sebagian disebut sebagai digital imigran. Dia migrasi dari analog ke digital. Tapi kalau teman-teman yang sekarang masih kuliah, itu kebanyakan adalah digital native, warga negara digital. You are already connected to internet since you were born. Sejak kamu lahir, itu sudah terkoneksi di internet. Nah, kemudian exposure penggunaan sosial media tinggi, smartphone juga membantu kalian untuk meningkatkan kualitas problem solving and decision making. Sebagai contoh begini, waktu saya kecil, yang saya pelajari itu, yang saya mainkan untuk berolahraga itu semuanya adalah kegiatan-kegiatan yang melatih kinestetik saya. Misalnya, saya main gobak sodor, main batu, main manjat, tarik tambang dan sebagainya. Semuanya itu kinestetik. Yang diuji adalah olah tubuh. Yang paling besar dia yang paling menang terus gitu. Yang paling cepat larinya dia akan juara. Misalnya main jongkok, petak umpet dan sebagainya lah gitu ya. Itu semuanya permainan-permainan kinestetik yang melatih itu. Tapi kalian sejak kecil sudah memainkan game-game yang itu melatih pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah. Ponakan-ponakan saya udah main Free Fire. Bayangin, Free Fire itu kenapa Free Fire bisa meningkatkan decision making, pengambilan keputusan. Kalau kalian mungkin mainnya Mobile Legend atau PUBG ya, kalau ponakan-ponakan saya atau adik-adik kalian kan mainnya Free Fire. Pertama, untuk memilih senjata mana yang digunakan untuk menembak, berarti ada decision making, pengambilan keputusan. Kemudian memilih mana kawan, mana lawan, mana yang harus dibunuh, mana yang harus dipertahankan. Itu juga decision making. Kalau kita main Mobile Legend misalnya, kita mau lanjut double kill, triple kill, atau kembali ke base untuk recharge energi, itu decision making, pengambilan keputusan. Kalau problem solving, penyelesaian masalah, juga sama dipelajari di sana. Misalnya, kalau kita main Mobile Legend, aku ngomongin soal Mobile Legend, teman-teman yang cewek, relate nggak sih? Kalian pernah lihat Sofa pernah lihat cowoknya main Mobile Legend nggak? Kira-kira, misalnya orang main Mobile Legend, ada yang memilih masuk ke tank, berarti lebih defensif daripada yang attacking. Untuk memilih apakah kita itu defensif atau lebih ofensif gitu, kita lebih pandai menyerang atau bertahan, itu kita mempelajarinya melalui game online gitu. Nah, jadi exposure orang di sosial media, di ruang digital, di game-game online itu benar-benar membantu mereka dalam problem solving and decision making. Nah, kalau kaitannya sama problem solving, smartphone juga membantu kalian untuk menjadi sebuah generasi yang punya multitasking ability yang tinggi. Kemampuan multitasking ability itu menyelesaikan mengerjakan banyak hal dalam satu waktu. Itu namanya multitasking. Kalian kayak buka Google Chrome misalnya kan bisa ada buka tab baru itu namanya multitasking. Android kalian tuh kan ya, misalnya sambil dengerin saya ngomong di Zoom, kalian juga masuk ke WhatsApp untuk balesin teman gitu ya. Atau ada teman-teman yang sambil dengerin saya sambil motong kuku dan sebagainya, itu namanya multitasking. Kalian mengerjakan banyak hal dalam satu waktu. Itu kelebihan Gen Z yang tidak dimiliki oleh generasi sebelumnya. Generasi sebelumnya yang punya kemampuan multitasking itu biasanya perempuan. Perempuan itu lebih bagus multitasking ability-nya. Misalnya lagi masak gitu ya, tiba-tiba dede bayi nangis, jadi harus ambil dede bayi, hujan, jadi harus angkat jemuran gitu. Tiba-tiba ada yang ketok pintu, harus buka pintu. Karena banyak domestik pekerjaan-pekerjaan domestik yang dilakukan oleh banyak perempuan, yang mostly perempuan ya. Saya bukan juga mendukung itu, tapi hanya sebagai salah satu contoh. Nah, dulu yang terlatih untuk multitasking ability itu perempuan. Sekarang karena smartphone, baik laki-laki maupun perempuan itu punya
kemampuan yang sama dalam multitasking ability. Nah, kemampuan kita menyelesaikan banyak hal dalam satu waktu atau mengerjakan banyak hal dalam satu waktu itu juga berkaitan dengan problem solving. Jadi tadi kalau saya bilang salah satu hal yang essential skills gitu ya, dan sebuah skill yang paling esensial, yang paling penting, yang perlu dipelajari kalau kamu mau punya organizational leadership skill yang bagus, itu pertama adalah problem solving and decision making. Tapi teman-teman, nggak cuman skill sih sebenarnya yang perlu di-upgrade kalau mau ningkatin kualitas kepemimpinan. Salah satunya adalah mindset juga. Jadi bukan cuma skill tapi mindset. Mungkin nanti kita highlight mindset di topik selanjutnya, tapi kita coba fokus di skill lagi. Yang kedua adalah communicating. Tadi kan problem solving and decision making ya, pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah. Poin yang kedua yang perlu dipelajari kalau kamu mau jadi organizational leader yang bagus atau leader of organization yang bagus adalah communicating. Berkomunikasi. Berkomunikasi itu pertama ada one-to-one communication, ada one-to-many communication. Satu lawan banyak. Artinya kemampuan teaching bisnis itu bisa jadi one-to-one communication. Tapi ada namanya one-to-many communication. Komunikasi satu lawan banyak, itu namanya public speaking. Jadi kalau ngomongin komunikasi, maka nggak cuma sekedar one-to-one, tapi juga nggak cuma sekedar one-to-one, tapi juga one-to-many. Kemudian, kalau ngomongin soal komunikasi juga, komunikasi itu nggak semuanya face-to-face communication. Conventional communication atau komunikasi konvensional kan satu lawan satu ya, kemudian face-to-face, benar-benar berhadapan. Komunikasi zaman sekarang itu semuanya ada istilah namanya, kalau dalam teorinya itu Computer Mediated Communication, CMC namanya. Komunikasi yang dimediasi oleh teknologi komputer. Dalam hal ini adalah smartphone, komunikasi yang dimediasi oleh teknologi digital. Nah, caranya ini beda lagi. Misalnya caranya Faiz meyakinkan saya untuk mau hadir di acara ini dengan bertemu secara langsung dan komunikasi melalui WhatsApp tentu saja berbeda. Maka kalau ngomongin soal komunikasi, jadi nggak cuma tadi di satu dimensi awal adalah dari satu lawan satu dan satu lawan banyak, juga harus bagus. Kemudian yang perlu di-highlight berikutnya adalah komunikasi itu sekarang dimediasi oleh teknologi. Jadi banyak banget aspek-aspek komunikasi yang perlu kalian perbaharui gitu, di-update. Bagus atau enggak bagus atau enggak sih kalau kita ngechat rektor pakai emoticon gini gitu, misalnya lope gini gitu ya. Atau pasca Euro kemarin kan ada emoticon baru tuh yang kayak gini nih, kayak tangan gini. Karena kalau orang Italia kalau lagi minta penjelasan kan tangannya begini ya. Kalau lagi ngomong atau minta penjelasan. Sekarang ada emoticon baru, itu baru diupdate pasca Euro kalau nggak salah, setelah populer banget pemain-pemain Italia kalau protes ke wasit kayak begini. Nah, itu kan namanya common words and expression gitu. Jadi setiap generasi itu menghasilkan ada ekspresi komunikasi dan berbahasa yang sama. Nah, dalam generasi kita ya, padahal beda generasi ya, nggak apa-apa lah, nggak terlalu jauh-jauh banget kalau muka, usia mungkin jauh. Kalau kata istri saya tuh ada umur mental, ada umur kulit mas, kata dia. Katanya kulit itu bisa diukur umurnya. Komunikasi berikutnya domainnya adalah domain computer mediated communication, komunikasi yang dimediasi oleh komputer. Jangan sampai kamu bikin konten, misalnya ya kamu adalah pendakwah, kamu bikin konten di Instagram terus Assalamualaikum warahmatullahi, itu kan gaya komunikasi yang secara langsung di tablik akbar. Kalau di ruang digital tentu saja bukan begitu kontennya. Nah, itu perlu di-highlight juga. Dalam organizational leadership skill, komunikasi bukan cuma ngomong. Jadi komunikasi itu ada sender, ada receiver. Ada yang mengirim, ada yang menerima. Ada encoding, ada decoding. Kalau dalam teori komunikasi ya. Maka ada yang berbicara, ada yang mendengar. Kalau ngomongin soal communicating, efektif komunikasi sebagai seorang leader, yang perlu di-highlight adalah listening skill. Kemampuan kita mendengar masukan-masukan dari orang lain. Kemampuan kita mendengar kebutuhan-kebutuhan. Misalnya kalau kalian kaitannya dengan ini ya, kaitannya dengan kepemimpinan di PMII, maka
kemampuan Faiz misalnya sebagai ketua komisariat, sebagai ketua rayon nggak? Ketua komisariat? Aku lupa. Rayon, Gus. Oh, rayon, ini rayon ya? Rayon, Gus. Oh iya ya, oke. Saya lama banget ya nggak ngisi di rayon. Ini kalau bukan Faiz yang ngerjain saya nggak mau saya ini. Jadi listening itu mendengar itu perlu di highlight. Jadi ada dua hal. Ada orang yang mendengar untuk menyiapkan bantahan. Ada orang yang mendengar untuk memahami. Nah, kalian tuh harus berada di posisi yang kedua. Sebagai leader, kalian nggak boleh mendengarkan orang lain untuk menyiapkan bantahan atas itu. Karena kamu bukan karena organizational leadership ini nggak seperti political leadership ansih ya, meskipun pemimpin politik juga bisa jadi disebut sebagai organizational leadership kalau dia udah jadi ketua partai misalnya gitu ya. Tapi dalam organizational leadership harus mendengar untuk memahami, bukan mendengar untuk menyiapkan bantahan. Kemudian berikutnya adalah essential skill yang perlu dipelajari oleh seorang pemimpin adalah relationship and team building. Bagaimana membangun hubungan dan bagaimana team building, ya, membangun sebuah tim. Tujuan hidup kita adalah bermanfaat. Kalau bermanfaat itu berarti kamu mau melakukan namanya community development. Kamu mau mendevelop sebuah komunitas, mengembangkan sebuah komunitas. Itu kamu mau bermanfaat buat banyak orang kan? Sebelum community development, langkah pertama adalah self development. Peningkatan kualitas diri. Setelah peningkatan kualitas diri, baru namanya team development. Kamu perlu membangun tim. Nah, team development ini yang tadi relationship and team building itu. Jadi kemampuan seorang leader dalam membangun tim itu penting banget. Itu perlu di highlight. Jadi tapi team development dan team building itu bukan berarti pada saat membangun tim semuanya udah pinter dulu. Ini penting ya di highlight ya Faiz dan teman-teman semuanya mungkin di BPH Rayon. Kalau kamu milih orang buat jadi struktur, maka yang perlu kamu pastikan orang-orang itu adalah pembelajar, orang yang meyakini bahwa dia punya potensi pertama, yang kedua adalah potensinya itu perlu dikembangkan gitu. Jadi bukan berarti pada saat membangun tim kita harus cari yang pinter-pinter nih biar tim kita bagus. Lebih bagus lagi kita punya tim yang mau belajar bareng-bareng gitu untuk meningkatkan kualitas diri. Jadi team building, sekali lagi team development itu bukan membangun tim dengan kayak misalnya gini ya. Kalian nonton Avengers ya? Avengers itu kan pas baru dibentuk kan akhirnya nyari orang-orang yang punya kekuatan super gitu ya untuk bergabung. Misalnya Tony Stark datang ke rumahnya ke rumahnya Spider-Man tuh kan untuk ngajakin dia gabung di Avengers. Iya, secara potensi si orang ini punya visi besar yang sama soal perdamaian, soal melawan villain misalnya ya. Tapi di satu sisi Tony Stark itu mengajarkan kepada Peter Parker, bukan Peter Parker, siapa ya kalau yang baru itu yang siapa yang jadi siapa? Tom Holland. Bukan Tom Holland ya, maksudnya Tom Holland tuh jadi siapa? Kalau Peter Parker kan di Spider-Man yang lama kan, kalau yang ini bukan Peter Parker nama dia kan? Tetap Peter Parker, Gus. Emang iya? Tetap. Kamu yakin? Tetap walaupun tidak serius. Namanya tetap Peter Parker. Saya nggak inget tuh Tony Stark pernah manggil Tom Holland, "Hey Peter." Oh, dia manggilnya soalnya Hi Son gitu ya biasanya ya. Karena nganggap kayak anak sendiri. Ya udahlah, nanti kita jadi bahas gitu. Kok aku lupa ya? Peter Parker juga namanya kali ya? Ntar aku cek deh. Tony Stark itu memastikan bahwa Peter Parker ini harus belajar banyak. Belajar memanfaatkan kelebihan yang dia miliki. Nah, organizational leadership itu kira-kira begitulah. Jadi dalam team building, sekali lagi, nggak boleh kamu milih semuanya yang pinter-pinter doang gitu. Bisa jadi ya mereka malah jadi malas untuk mengembangkan diri, tapi harus dalam team building itu memastikan bahwa mereka mau mendevelop potensi-potensi yang mereka miliki. Kemudian berikutnya adalah kalau ini kaitannya mungkin bukan soal bukan soal skill tapi lebih ke mindset, adalah identifying future innovation and opportunities. Kemampuan seorang pemimpin untuk mengidentifikasi inovasi apa sih di masa depan yang bisa dilakukan dan kesempatan apa, peluang apa yang bisa dilakukan juga di masa yang akan datang. Itu skill juga sih, tapi lebih ke mindset. Mindsetnya itu ke depan. Jadi
what I am going to do in the future pertama, and then what we are going to do in the future. Jadi saya secara pribadi sebagai leader apa yang mau saya lakukan di masa yang akan datang, dan apa sih yang akan dilakukan oleh orang-orang saya ini di dalam tim di masa yang akan datang, itu perlu. Berikutnya adalah soal integritas dan ethics, integrity and ethics, integritas dan etika. Ini perlu juga. Dalam proses team development, jadi team development itu ada beberapa proses. Kalau pakai teorinya siapa? Tuckman namanya. Tuckman's theory on team development. Jadi kalau kamu membangun tim itu ada 4 proses. Ada yang bilang 5, terakhir adjourning, tapi let's say kita lupain aja 4 yang proses ini aja. Pertama adalah forming, kita membangun tim. Yang kedua adalah storming. Storming itu kayak brainstorming itu. Kita memastikan visi kita sama. Kita memastikan tujuan kita sama. Kita memastikan kita punya cara pandang yang sama soal visi kita. Kita menyatukan pikiran bahwa aktivitas yang akan kita lakukan ini membawa kebaikan baik untuk saya, juga untuk kamu, untuk kita semuanya. Itu namanya storming. Setelah forming, storming. Setelah storming, yang perlu kamu lakukan itu namanya norming. Norming itu norma ya. Norming itu yang kaitannya dengan integrity and ethics. Misalnya buat ngomongin dari norma yang penting-penting lah ya, integritas yang paling penting. Boleh nggak sih kita makan duit organisasi, misalnya gitu. Atau berapa persen duit organisasi yang boleh kita pakai buat rental PS, terus kita main PS gitu malam-malam, misalnya di rayon gitu ya. Itu namanya norming. Kita menyepakati norma dan etika yang berlaku. Sampai ke level, kalau lagi rapat rayon, boleh nggak sih sambil merokok misalnya. Kalau yang perempuan-perempuan merasa sangat terganggu dan memutuskan bahwa, wah kayaknya kita nggak boleh ngerokok deh kalau lagi rapat karena itu mengganggu banget. Itu namanya norming. Jadi semua norma dan ethics yang mungkin potensial berkembang di organisasi itu didiskusikan. Itu namanya team development. Itu forming, storming, norming, dan yang terakhir baru performing. Baru kita bisa perform gitu. Baru kita bisa tampil. Bisa melakukan aktivitas-aktivitas itu gitu. Jadi itu step dari team development. Nah, posisi leader adalah memastikan proses ini berjalan dengan baik. Pada saat forming, kamu harus memastikan bahwa orang yang kamu pilih-pilih adalah orang yang tepat. Pada saat storming, kamu harus memastikan bahwa setiap individu yang ada di organisasi punya visi yang sama. Kalau norming, kamu meyakini bahwa setiap individu ini punya cara pandang yang sama atau punya value yang sama, minimal yang sama-sama kita jaga. Misalnya value-nya adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah ini selalu moderat dalam melihat perbedaan. Itu norming tuh. Kita samakan persepsi ya teman-teman semuanya bahwa kita mungkin berasal dari latar belakang berbeda, tapi kita punya tujuan yang sama. Itu namanya norming. Kita memastikan ethics and norm itu ada di dalam tubuh kita dan tubuh kita, ada di pikiran kita dan ya bisa kita optimalkan untuk kepentingan organisasi. Itu baru terakhir adalah performing. Ada level berikutnya, ada journey, ada apa semuanya. Tapi sebenarnya sih Tuckman pertama itu ngomongnya di 4 titik itu. Ya ntar kalian, namanya juga waktunya terbatas ya, cuma 40 menit. Kalian habis ini cari-cari sendiri kira-kira beberapa teori-teori yang saya sampaikan, dan mungkin kalian butuh update lebih jauh ya baca, masa jiping aja, ngaji kuping, yang ngaji telinganya aja. Apalagi yang kameranya nggak nyala. Aduh, saya tuh curiga kalau yang kameranya nggak nyala lagi ngapain itu mereka. Bisa jadi mereka sedang melakukan hal-hal yang tidak senonoh misalnya, atau yang tidak bermanfaat, atau dengerin saya sambil main PS. Bisa. Kemudian salah satu yang penting dalam leadership skills and mindset adalah spreading the organization vision and inspiring others to share that vision. Ini yang tadi saya bilang soal storming ya. Seorang leader itu perlu menyebarkan visi organisasi kepada setiap individu di dalam timnya, kemudian menginspirasi yang lain juga untuk sama-sama we share the same vision. Share itu kalau dalam bahasa Inggris itu nggak kayak yang kita tahu share kan artinya berbagi ya. Tapi kalau di bahasa Indonesia itu sebenarnya lebih luas dari itu. Ada istilah namanya shared government. Shared government adalah masyarakat bersama pemerintah sama-sama melakukan sesuatu untuk kepentingan pengelolaan negara. Itu namanya shared government. Nah, artinya share the vision itu bukan
bukan seorang leader itu membagikan visi, tapi seorang pemimpin bersama dengan jamaahnya itu bersama-sama mengembangkan visi tersebut. Itu juga namanya share in that vision juga gitu. Jadi teman-teman, itu beberapa skill yang perlu di-highlight. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Kalian nonton ini nggak? Nonton film startup nggak? Film Korea startup. Sofa, kamu suka ini nggak? Suka film Korea nggak? Sukanya BTS ya? Nyanyi-nyanyinya doang. Lumayan sih. Kamu nggak nonton startup? Nonton. Nonton? Kalian nonton nggak? Nonton, Gus. Nonton, Gus. Oh iya, mantap dong. Iya, startup ini kan salah satu contoh soal organizational leadership deh. Kalau kita ngelihat ke Nam Dosan ini kan orangnya pinter luar biasa lah. Cerdas, punya kemampuan kemampuan web development, apps development yang bagus banget, memahami artificial intelligence, memahami Internet of Things dan sebagainya. Tapi dia akhirnya akhirnya disadarkan oleh mentornya itu bahwa dia tuh nggak bisa jadi CEO. Dia harus memilih CEO buat di perusahaan dia itu kan. Nah, itu yang perlu teman-teman sadari, bahwa setiap pribadi adalah pemimpin bagi dirinya, iya, tapi nggak semua orang sebenarnya bisa berada pada posisi leader dalam sebuah organisasi. Nah, keinsyafan atas perbedaan masing-masing diri itu perlu banget. Saya secara pribadi misalnya waktu didorong oleh senior-senior untuk nyalon PBPMI kan saya menolak. Karena saya bilang I'm not a leader gitu. Saya itu pemimpin memang. Saya ini sebenarnya bukan leader. Tapi saya itu lebih tepatnya saya ini bukan leader ya. Saya itu lebih ke NGO, orang NGO yang seneng bikin community development sama capacity building gitu. Saya itu lebih ke teacher gitu. Saya itu lebih ke coach, trainer gitu, daripada leader. Saya menolak untuk jadi ketua PBPMI meskipun orang berpikir secara kapasitas saya punya. Ya oke, aku akan mempelajari itu gitu nanti. Tapi saya berpikir ya every single person tuh have their own uniqueness gitu. Setiap orang tuh punya keunikannya masing-masing. Self knowing and self understanding makanya jadi satu step penting banget nih buat teman-teman kalau mau aktif di organisasi. Kita harus tahu diri kita siapa, memahami diri kita. Is it okay to me as a leader? Is it okay for me to be a leader in this organization? Itu perlu banget tuh memahami itu. Saya pernah jadi ketua komisariat juga kan, pernah ketua komisariat. Dan saya merasa waktu saya jadi ketua komisariat, saya nggak terlalu optimal. Saya pernah jadi ketua bidang hubungan internasional di PBPMI. Saya rasa saya optimal banget. Kalau aja saya jadi ketua PBPMI, belum tentu saya seoptimal itu. Nah, itu namanya self-knowing. That's why sebelum melakukan community development, before you build a team, before you do like this team development, make sure you already did self-development. Jadi self-development first. Kalau ada yang perlu kamu develop, di dunia ini pertama adalah diri kamu sendiri. Kamu kembangin diri kamu meng-highlight satu hal yaitu self-knowing and self-understanding. Apa aku share screen aja? Bentar. Ini ada beberapa yang bisa di-highlight. Sebentar. Aku izin masuk pakai akun lain ya, brother. Tolong diterima dan dijadikan co-host. Sebentar. Oke. Sudah masih menunggu. Oke, karet. Kamar saya gelap banget ya. Lightingnya kurang bagus. Tetap terlihat cerah, Gus. Oh iya. Kamu baru jadi ketua rayon, udah gombal-gombal. Mana ini aku nggak bisa sharing. Tolong jadiin co-host. Aku nggak bisa share screen yang menjadikan co-host akunku yang baru masuk ya. Ini aku kasih nama. Aku kasih rename. Akun yang admin. Udah, Gus, dijadiin co-host.
Oke, thank you. Ini ada beberapa hal yang perlu kamu upgrade. Aku tadinya bikin ini, sebenarnya bikin apa namanya? Bikin materi soal leadership, terus baru sadar, oh iya ngomonginnya organizational leadership ya lebih spesifik gitu. Jadi aku skip aja deh, nggak usah pakai PPT. Tapi aku nunjukin ini gini. Oke, this one. Pertama, kalau kamu mau melakukan self-development, maka kamu perlu menyadari ada teori namanya metacognition ini, 4 dimensions of education. Ada 4 dimensi dari pendidikan. Ini teori di banyak literatur soal 21st century of education. Orang itu punya pengetahuan, punya keterampilan, punya karakter. Oke lah, kita mau jadi individu yang syamil, wa kamil gitu ya. Sempurna gitu, menjadi insan kamil yang punya pengetahuan yang komprehensif. Skill-nya punya, karakternya punya, knowledge-nya punya gitu. Ya bisa, itu yang kita upayakan. Tapi coba kalau kalian lihat di highlight, leadership itu adanya di karakter. Sama seperti courage ya, keberanian, kemudian rasa penasaran gitu ya, curiosity, mau belajar terus, itu adanya di karakter. Ethics, etika adanya di karakter. Kalau skills itu kaitannya sama komunikasi, kemampuan kolaborasi, kemampuan berpikir kritis, kreativitas, itu di skill. Kalau pengetahuan, itu matematika. Kalau dulu yang tradisional itu matematika, kemampuan bahasa gitu ya, sejarah dan sebagainya. Tapi kalau modern tuh lebih ke entrepreneurship, robotics, tadi organizational leadership itu bisa jadi knowledge juga. Meskipun leadership-nya itu karakter, tapi pengetahuan bagaimana caranya menjadi CEO itu udah jadi knowledge. Kemampuan komunikasi menjadi CEO itu skill. Jadi metakognisi ini adalah ngembangin 3 poin ini gitu. Ini ada 3 poin nih. Ada knowledge, ada skills, ada karakter. Coba deh di kolom komentar aku mau tahu. Kalian dari 3 poin ini menurut kalian yang kalian saat ini paling kuat di mana? Coba ditulis di kolom komentar ya. Perlu saya jelasin lagi nggak apa bedanya keterampilan, pengetahuan, dan karakter? Nggak perlu ya, kayaknya itu ada tulisannya kan. Kalau karakter itu soal kamu tuh jadi pribadi yang mindful, yang utuh misalnya, yang kamu tuh punya karakter, kamu punya karakter yang misalnya sederhana hidupnya, itu kan karakter ya. Kamu punya kemampuan memahami orang lain dengan baik gitu. Atau curiosity, courage itu keberanian, resiliensi itu tangguh ya, punya daya lenting, kalau kamu jatuh kamu bangkit lagi. Coba tulis di kolom komentar, atau ini di off-in ya kolom komentarnya? Nyala kok. Coba deh teman-teman, kalau ngelihat ke sini, teman-teman paling fokus, menurut kalian paling kuat tuh di apa gitu? Skill kayaknya Gus, skills juga. Coba kalau dipakainya begini, kalian nulisnya 3. Misalnya kalau skill yang nomor 1, karakter nomor 2, pengetahuan nomor terakhir, atau berikutnya gitu. Insya Allah karakter Nur Hayati. Kebanyakan skills ya, kreativitas, kemampuan berpikir kritis, komunikasi, kolaborasi. Skill itu apa lagi? Negosiasi. Kinestetik juga. Karakter, skill, pengetahuan. Oh, Nailul Hana, karakter, skill, dan pengetahuan. Jadi, merasa secara karakter lebih kuat daripada skills. Faiz, kamu belum nulis, Is? Kamu apa, Is? Atau merasa bukan peserta, moderator, jadi tidak punya hak untuk... Burhan, apaan kamu, Han? Dari 3 poin ini, mana yang menurutmu paling ini? Farhan Haisan, skill, karakter, dan pengetahuan. Kebanyakan memang merasanya skill ya. Nggak ada yang ngerasa pengetahuannya beyond yang lain gitu. Saya rasa misalnya gini, ilmu agama saya bagus banget. Saya belajar ilmu agama dari kecil di pesantren. Tapi kemampuan saya tapi karakter saya ternyata nggak dibentuk dari ilmu agama itu. Berarti pengetahuan kamu lebih tinggi daripada karakternya gitu.
karakter, skill, pengetahuan. Oke, rata-rata berarti semuanya begitu ya rasanya ya. Oke. Terima kasih untuk yang sudah komen-komen. Ini kan ada metodologisnya ada 3 sekali lagi. Pengetahuan, keterampilan, dan karakter. Seorang leader itu mostly born secara karakternya itu memang born as a leader gitu. Dia terlahir sebagai pemimpin. Itu kalau dia menjadi pemimpin karena karakternya. Tapi ada beberapa orang yang dipilih menjadi pemimpin karena pengetahuannya. Misalnya rektor. Beberapa yang dipilih menjadi rektor itu adalah karena dia punya pengetahuan yang luar biasa. Pimpinan organisasi keagamaan misalnya kayak Haji Said Akil Siraj ya, bisa jadi skill kemampuan manajerialnya belum tentu bagus, kemampuan komunikasinya belum tentu bagus, tapi orang menghargai knowledge-nya, menghargai pengetahuannya. Jadi dalam organizational skill, terutama dalam pemilihan pemimpin organisasi, kamu bisa dari 3 sudut pandang ini. Burhan, kamu mute dulu, Burhan. Oke, thank you. Jadi kalau kamu mau jadi pemimpin di organisasi, kamu cek organisasinya itu apa, yang dibutuhkan oleh organisasi itu apa, lebih ke pengetahuan, karakter, atau skillnya. Kira-kira mana yang paling menunjang kamu untuk menjadi leader di organisasi itu. Kira-kira itu yang soal ini. Nah, ini saya mau highlight beberapa hal. Top qualities itu artinya sifat ya, kalau quality itu ya. Beberapa sifat yang perlu di upgrade oleh teman-teman semuanya. Ada mindfulness, ada curiosity. Mindfulness itu yang tadi saya bilang, mindful itu utuh, penuh gitu. Here and now, di sini dan hari ini kamu fokus, itu mindful. Mindful itu ada di wisdom, ada kearifan. Kalian memahami istilah ini kan, local wisdom, kearifan lokal, itu namanya mindful. Self-awareness, kita sadar soal keadaan diri. Aduh, gue nggak mampu deh jadi pemimpin, itu namanya mindful. Aduh, gue nggak bisa ke public speaking, itu mindful tuh. Kamu aware sama potensi diri kamu, kemudian kamu mencoba mengembangkan itu. Bisa begitu polanya. Self-awareness, terus self-actualization, aktualisasi diri. Kalau aktualisasi diri adalah perasaan atau keadaan di mana kamu merasa kamu berada pada tempat yang tepat. This is why I was born gitu. Ini adalah di sini dan saat ini adalah apa yang ada dalam mimpi saya. Di sini dan saat ini adalah mengapa saya dilahirkan gitu. Itu penting banget tuh kalau di teori hierarchy of needs ya, hierarki kebutuhannya Maslow, self actualization-nya, aktualisasi diri itu adanya di puncak. Jadi yang namanya puncak kebahagiaan orang itu dalam piramida kebutuhannya Maslow, kan paling rendah itu kan, paling bawah itu kan fisiologis ya. Kamu butuh makan, butuh minum, butuh tidur, dan sebagainya. Yang kedua itu safety, kamu butuh keamanan dalam hidup gitu ya. Terus ada beberapa layer lagi, paling ujung adalah self-actualization. Kamu butuh mencapai aktualisasi diri, di mana kamu merasa, ya ini mimpi saya gitu. Saya ada di titik di mana saya merasa saya menjadi diri saya sendiri. Nah, seorang leader itu perlu mindful, sehingga pada saat dia menjadi leader, pada saat dia menjadi pemimpin, dia nggak akan ada di posisi di mana, kok gue jadi ketua rayon ternyata nggak seru-seru banget ya gitu. Nah, itu berarti kamu nggak mindful gitu. Sementara untuk menjadi leader yang baik, kamu harus merasa bahwa aktualisasi diri kamu bisa kamu capai menggunakan leadership di situ gitu. Nah, itu perlu kamu highlight. Kita skip mindful ke curiosity. Curiosity itu rasa penasaran. Meskipun lebih dari rasa penasaran ya, tapi ya bolehlah terjemahinnya itu. Keinginan kamu untuk eksplorasi banyak hal yang baru, kemampuan kamu, keinginan kamu untuk melakukan inovasi, itu semuanya biasanya dari curiosity. Terus motivasi juga ya, karena curiosity ini memuncul antusiasme. Kalau kamu penasaran terhadap 1-2 hal, kamu pasti akan antusias terhadap hal tersebut. Kalau baru punya pacar baru kan penasaran ya, aduh, gue bisa nggak ya dapetin cewek itu gitu. Nah, rasa curiosity kamu itu bikin kamu antusias gitu, ingin menggait perempuan itu gitu. Burhan pernah gitu, kayak gitu dalam keadaan gitu. Faiz mungkin pernah juga ya. Jadi
rasa penasaran kamu itu memotivasi kamu, bikin kamu jadi pribadi yang antusias, mau mengejar sesuatu yang kamu mau raih. Nah, seorang leader itu begitu. Seorang leader tuh harus harus punya curiosity yang tinggi. Jadi selalu penasaran gimana ya kalau kita bikin acara ini, bisa nggak ya kalau kita bikin acara ini. Terus berikutnya adalah courage. Courage itu adalah keberanian ya. Ada confidence di sana, kepercayaan diri, ada risk taking, mengambil resiko, pengambilan resiko. Jadi risk taking behavior itu perlu diasah. Keberanian mengambil resiko. Kadang kan sebagai pemimpin, aduh gue mau coba bikin kegiatan ini, tapi cukup nggak ya kira-kira kita keuangannya, cukup nggak ya kepanitiaannya. Itu namanya kita diuji pengambilan keputusannya. Itu namanya risk taking behavior, perilaku pengambilan resiko. Seberapa siap sih kita mengambil resiko. Kemudian persistence. Persistence tuh apa bahasa Indonesianya ya? Ngotot. Persistence tuh ngotot gitu, kayak kalau misalnya susah dicoba terus, gagal dicoba lagi gitu. Kemudian energi dan inspirational ya. Inspiration. Terus berikutnya adalah resiliensi. Nah, ini setelah courage itu ada resiliensi. Resiliensi itu mirip sama adaptasi, teman-teman. Mungkin belum akrab dengan istilah resiliensi ya, saya jelaskan sedikit. Ada adaptability kan, kemampuan kita beradaptasi. Kita beradaptasi terhadap lingkungan agar bisa survive, agar bisa bertahan dari semua misalnya uncertainty yang kita hadapi karena pandemi. Itu berarti kita punya adaptability, kemampuan beradaptasi yang bagus. Tapi kalau resiliensi itu beyond adaptasi, karena sifatnya nggak cuma sekedar bertahan, tapi juga berkembang dalam setiap perubahan-perubahannya. Resiliensi juga berarti daya lenting. Kamu tahu daya lenting nggak? Saya mau kasih contoh apa ya? Daya lenting itu kalau kita tekan ke bawah, dia akan naik lagi tuh. Kayak per. Daya lenting tahu kan? Kayak misalnya besi, kalau kita tekan ke bawah kan dia akan naik lagi kan? Itu namanya resiliensi. Jadi kita kalau jatuh bangun lagi. Yang di lagu Jatuh Bangun Aku Mengejarmu gitu. Walau dirimu tak mau mengerti. Itu namanya resiliensi tuh. Jadi oke, kamu nggak ngerti, tapi aku akan coba terus jelasin ke kamu gitu. Betapa aku mencintai kamu gitu ya. Itu resiliensi tuh. Gigih. Daya lenting. Gigih, tangguh. Ya begitulah. Jadi kalau resiliensi itu effort. Resiliensi itu akan sangat berpengaruh terhadap usaha kamu mencapai tujuan. Komitmen kamu itu sangat ditentukan oleh resiliensi. Kadang kan kita menghadapi uncertainty, ketidakpastian ya. Baru jadi pengurus rayon, tiba-tiba, aduh kok ternyata susah ya ngatur waktunya, udah deh gue berhenti deh di rayonnya. Nah berarti kamu nggak punya resiliensi tuh. Karena resiliensi itu pada setiap perubahan-perubahan yang kamu hadapi, ketidakpastian yang kamu hadapi, kamu menemukan solusi, bukan ignorance atau malah kabur dari situasi itu. Terus dalamnya juga ada adaptability tadi, flexibility juga, fleksibilitas dan diligence. Kamu jadi rajin, kamu jadi rajin. Kemudian ethics, ini etika ya, etika. Ada integritas, fairness, kamu tidak curang. Fair itu, fairness tuh bahasa Indonesianya ada nggak sih? Kalau nggak curang itu apa bahasa Indonesianya? Kamu tidak curang. Kamu orangnya tidak curang ya. Itu apa sih? Fair itu fair. Belum ada bahasa Indonesianya ya, ada nggak sih? Ada nggak? Faiz? Adil, Gus. Adil? Bukan. Nggak ada adil, itu ada lagi kan. Fair, impas mungkin, Gus. Impas. Enggak juga. Fair itu kamu nggak curang. Kamu tuh nggak curang. Ya fair. Kayak fair play. Fair play kalau dalam sepak bola. Keren, Gus. Apa? Ya, kayaknya fair nggak ada bahasa Indonesianya ya. Atau coba cari deh. Googling. Fairness. Terus ada altruism, ada inclusiveness, ada charity. Keinginan untuk membantu orang lain ya. Ada inclusiveness juga, inklusivitas. Kita terbuka sama obrolan-obrolan baru, kita terbuka sama informasi-informasi baru, kita terbuka sama gagasan baru yang mungkin dibawa oleh orang lain gitu. Itu namanya ethics. Semuanya ethics. Kemudian yang terakhir baru kita ngomongin soal leadership. Kalau leadership itu kaitannya sama responsibility. Kamu bertanggung jawab. Kamu menyadari hak kamu sebagai seorang pemimpin apa, tapi kamu perlu meng-highlight juga bahwa kamu punya beberapa responsibilities atau tanggung jawab yang harus kamu lakukan. Terus leadership itu ada reliability.
Reliability itu namanya artinya adalah kamu bisa diandalkan. Reliable. Kamu bisa diandalin. Seorang leader itu harus reliable, harus bisa diandalin. Terus humbleness, harus rendah hati. Yang nggak boleh itu rendah diri. Kamu nggak boleh, aku mah apa atuh cuma remahan roti. Itu bukan leader. Leader itu harus rendah hati, bukan rendah diri. Aku adalah remah roti. Remah roti ya, yang aku adalah remah roti. Iya, misalnya kamu adalah leader, tapi kamu remah roti. Tapi remah roti itu juga bermanfaat, misalnya. Bisa buat pakan ikan cupang. Pakan ikan, remah roti. Artinya humbleness itu rendah hati, yang nggak boleh itu rendah diri. Kemudian relationship skill, kemampuan membangun hubungan, ada banyak. Coordinating with others, man management, kemudian lobbying, negotiating, coordinating. Banyak banget lah kalau soal relationship. Jadi menjalin hubungan, kamu membangun hubungan tuh banyak banget. Kemampuan komunikasi, terus kemudian yang tadi saya bilang ya, negosiasi, lobby, pitching gitu ya, kamu menawarkan sesuatu kepada orang lain. Kemudian tadi komunikasi one to many communication. Itu semuanya adalah relationship skill, kemampuan membangun hubungan. Kalau pakai teorinya Howard Gardner, itu ada dua, ada namanya interpersonal skill, ada intrapersonal skill. Kalau intrapersonal intelligence atau kecerdasan intrapersonal, itu kemampuan kita memahami diri kita ke dalam. Tapi kalau interpersonal skill adalah kemampuan kita memahami orang lain. Nah, dalam kaitannya sama relationship skill, dalam kaitannya dengan membangun hubungan, cara kita mampu memahami orang lain, itu adalah cara terbaik untuk bisa memastikan hubungan baik-baik saja. Kemudian mentorship, seorang leader harus bisa menjadi mentor. Kemudian execution, ini penting juga. Ada banyak banget pemimpin yang visinya besar, tapi eksekusinya nggak bisa. Orangnya pinter banget nih, punya visi banyak, visinya A, B, C, D, tapi nggak bisa eksekusi. Nggak tahu gimana caranya menyelesaikan get everything done gitu, nggak bisa. Gitu. Jadi itu juga jadi problem. Makanya kalau menjadi leader, kemampuan eksekusinya juga harus baik. Dan yang terakhir adalah efisiensi. Efisiensi itu efisiensi itu melakukan banyak hal, mendapatkan hasil sebanyak-banyaknya dengan usaha sesedikit-sedikitnya. Itu efisiensi. Melakukan hal mendapatkan manfaat sebesar-besarnya dengan modal sesedikit-sedikitnya. Itu namanya efisiensi. Pemimpin juga perlu highlight itu. Nah, tadi kan skillnya, terus kalau mau develop diri, kalian udah gabung dalam apa namanya rayon ini ya, dalam organisasi. Tapi ada Numeng, ada Burhan, ini bukan anak rayon nih mereka nih. Pengurus PB. How to develop yourself. Terus gimana caranya mendevelop diri? Kamu bisa ada 2 poin. Poin pertama adalah fokus on weakness development. Kamu fokus pada kelemahan kamu. Ini namanya kamu nambal ban bocor atau nambal ember bocor. Kamu fokus pada tambal aja ember. Kamu ada kebocoran di mana? Kamu ketidakmampuan kamu di mana? Kamu tutupin. Atau yang kedua adalah strength based development. Fokus pada peningkatan kualitas kamu gitu. Kamu yang paling bagus apa sih? Kayak misalnya saya secara pribadi ya, saya paling bagus itu kemampuan komunikasi, maka saya fokus di mendevelop kemampuan komunikasi saya. Saya nggak peduli soal matematika saya kacau banget, saya tuh punya kemampuan matematika saya itu kacau banget. Saya tes IQ saya itu matematika saya dari 20 soal cuma kejawab 6. Jadi kemampuan matematika saya itu hancur lebur. Tapi saya nggak peduli lah, saya fokus pada strength based development saya. Yang terus saya develop adalah kemampuan bahasa saya, kemampuan komunikasi saya. Itu berarti saya fokus pada poin yang nomor 2. Terserah teman-teman sih mau dari mana, cuman kalau fokusnya di strength based development ini jauh lebih mudah buat kalian. Karena kalian tahu apa yang saya unggul di bidang apa, kamu fokus di situ. Kayak tadi ya, kalian saya tanya mana sih dari skill, knowledge, sama karakter yang menurut kalian paling bagus. Kalau misalnya paling bagus di skill, ya kamu upgrading skill kamu. Tapi kalau misalnya karakternya ternyata ambruk, kamu nggak punya integritas, kamu nggak punya profesionalitas, maka kamu bisa fokus on weakness development. Kelemahan kamu apa, kamu coba pupuk sedikit demi sedikit agar meningkat. Kayaknya ini nggak perlu. Ini perlu banget. Terima kasih teman-teman semuanya sudah mau mendengarkan saya sore hari ini.
Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf juga saya bicara dengan benar-benar sisa energi karena pagi-pagi buta saya sudah ada kegiatan, kemudian tadi juga saya ke kampus, ke Masjid Agung, ketemu Kapolres, Dandim, semuanya untuk ngurusin vaksinasi. Jadi ini cukup exhausting day, sebuah hari yang cukup melelahkan, dan tapi alhamdulillah bisa tetap bertemu dengan teman-teman semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat, dan sekali lagi setiap individu bagi kita adalah leader bagi dirinya masing-masing. Kita dengan semua identitas yang kita miliki, kita adalah pemimpin bagi identitas yang kita miliki itu. Ini problem ya. Makanya ada istilah dalam istilah agama kan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Setiap orang itu ada pemimpin dan bertanggung jawab atas rakyat yang dipimpinnya. Nah, kalau kita ngelihatnya ke sisi personal, kita punya banyak banget identitas. Saya secara pribadi, misalnya saya Romzi, saya keluarga pesantren, saya orang NU, saya santri, saya aktivis, saya pendidik, saya guru, saya pernah kepala sekolah. Saya punya identitas banyak banget. Nah, tanggung jawab saya sebagai pemimpin itu, tanggung jawab saya sebagai pemimpin bagi identitas-identitas saya itu sangat ditentukan oleh tadi kualitas pengetahuan saya, kualitas keterampilan saya, dan kualitas karakter saya. Kalau saya nggak terus meningkatkan itu, maka saya tidak bisa menjadi pemimpin bagi diri saya sendiri. Kalau tidak bisa menjadi pemimpin bagi diri saya sendiri, bagaimana bisa menjadi pemimpin buat orang lain? Kira-kira begitu. Terima kasih Mas Faiz, saya kembalikan. Saya tidak tahu seberapa penting kita melakukan tanya jawab, tapi ya saya serahkan kepada Mas Faiz Tapsazani. Terima kasih ya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih banyak Gus Romzi atas pemaparan materi yang sangat luar biasa pada sore hari ini. Di tengah kesibukan beliau, di tengah hektiknya kegiatan-kegiatan beliau. Mungkin dari sahabat-sahabati semua ada yang ingin ditanyakan kepada narasumber kita Gus Romzi terkait dengan leadership, tentang essential skill, dan lain-lain tadi yang sudah dipaparkan. Mungkin ada pertanyaan dari sahabat-sahabati semua, silakan untuk on cam dan on mic-nya, kemudian bertanya. Perkenalkan diri, kemudian bertanya. Ya, silakan kepada sahabat-sahabati. Mungkin dari sahabati Nurmalulu ada pertanyaan, atau dari sahabati yang lain. Sahabat Rama. Atau dari sahabat Burhanul Asfia. Ya, mungkin itu ada pertanyaan dari Nailul. Silakan bila ada pertanyaan. Baik, terima kasih ya. Tadi dari saya Nailul Hana, mohon maaf, saya dari Rayon Pencerahan Galileo di UIN Malang. Sebelumnya ada orang-orang jauh juga toh ternyata. Iya, Gus. Saya kira ngomong sama anak PBA aja, oke. Oke, lanjut Nailul, silakan. Tadi dijelaskan mengenai yang perlu di-upgrade. Nah, setelah banyak yang perlu kita benahi sebagai kader, yang saya tanyakan itu bagaimana dari kita sebagai pemimpin itu menanamkan sifat-sifat tadi kepada kader-kader kita. Jadi bagaimana caranya biar di tengah jalan itu kader-kader kita itu tidak menghilang tiba-tiba begitu. Terutama pada tadi yang resiliensi, yang bagaimana dia tuh merasa cepat dalam mengambil solusi, kemudian mungkin lebih ke menumbuhkan rasa penasaran kepada kader-kader kita. Mungkin itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kalau ngomongin kaderisasi di PMI itu memang problemnya adalah kita tidak secara sistematis melakukan yang tadi, beberapa proses-proses menuju ke sana. Kita hanya melakukan mapaba, di mapaba itu habis itu di baiat gitu ya. Baiat itu sebenarnya salah satu cara membangun komitmen. Iya, tapi itu kan klasik banget ya. Kita baiat
menyatakan diri mencintai seseorang aja bisa selingkuh kok. Apalagi baiat organisasi gitu ya, yang nggak ada kaitannya sama personal touch gitu kan mungkin. Kemudian ada kaderisasi yang dimaksudkan juga pelatihan-pelatihan itu untuk mencapai komitmen berorganisasi yang tinggi juga. Tapi itu aja nggak cukup. Curiosity itu, rasa penasaran itu biasanya hadir karena ada goals atau aims gitu, ada cita-cita yang mau dicapai. Problemnya adalah ada nggak sih common goals di PMII yang kita tuh sama-sama ber-PMII punya satu visi yang sama. Ini susahnya di PMII ya, ini kita ngomongin soal PMII. Mengapa kelompok HTI itu kuat dan komitmen terhadap gerakannya? Karena tahu tujuannya berorganisasi adalah Izzul Islam wal Muslimin itu adalah al-khilafah ala manhajin nubuwah. Tujuan seseorang dalam aktif di HTI adalah untuk mencapai kepemimpinan kolektif berbentuk khilafah menggunakan cara-cara Nabi. Maka setiap yang mereka lakukan itu menuju ke sana. Even though mereka nggak di organisasi, di luar organisasinya mereka akan juga menuju ke sana. Nah sekarang saya tanya deh sama kamu, Ibu Nailul, Izzul Islam wal Muslimin gitu ya, apa kemenangan kita, visi besar kita, biar kalau kita menyebut orang PMI itu menang, itu kalau kapan? Kalau kita di posisi apa? Kalau HTI kan terbangunnya khilafah nih. Kalau apa? Gimana? Suara saya benar, Pak. Putus-putus. Kalau FPI itu namanya Masuk. NKRI bersyariah kalau FPI tujuannya. Kalau semua organisasi itu punya visi besar yang sedang diperjuangkan. Tapi PMI itu nggak punya. Kenapa? Karena kita ini kelompok agama yang menjadikan agama sebagai inspirasi bukan aspirasi. Dalam berorganisasi kita tuh tidak sedang mencapai satu aspirasi tertentu, tapi kita menjadikan ideologi kita, kepercayaan terhadap agama kita sebagai inspirasi kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Jadi kalau ditanya Izzul Islam wal Musliminnya kita itu adalah akhlakul karimah, sepenuhnya pembangunan karakter. Sepenuhnya pembangunan karakter. Makanya memang itu yang bikin sulit. Kalau misalnya gini, kalau seorang kader HTI itu keluar dari organisasinya, maka dia lari dari perjuangan membangun khilafah. Kalau ada anak PMI yang keluar dari PMI, itu dia tidak lari dari mana-mana gitu. Karena yang sedang kita perjuangkan itu apa sih gitu. Kan kita bingung, kita ini movement. Yang namanya movement itu ada satu target kegiatan, kita selesaikan, kemudian kita bangun target baru, kita bangun target baru. Movement itu harusnya begitu. Kita ini bukan organisasi, kita ini gerakan. Kalau gerakan itu harusnya begitu. Misalnya, oh ini ada masjid nih yang perlu kita bantu pembangunannya. Itu movement tuh. Kita bikin gerakan membangun masjid. Setelah masjidnya terbangun, kita harusnya bikin movement yang lain. Kita mulai berpikir, ayo kita melakukan sesuatu yang baru, ayo melakukan sesuatu yang baru. Karena kita bukan organisasi. Kalau organisasi, itu tujuan utamanya bukan mencapai target, tapi memastikan setiap sel, setiap individu dalam organisasi itu bekerja gitu. Itu organisasi. Kalau movement itu, yang penting targetnya tercapai. Targetnya tercapai bikin gerakan baru. Itu teman-teman coba baca nomenklatur perbedaan antara movement dengan organization itu jelas banget sebenarnya. Nah, di PMI itu susah banget membangun itu karena ya itu tadi kita organisasi yang nggak ada visi besar. Bingung kita kalau misalnya ditanya visi besar PMI itu apa sih gitu. Apa ya? Akhlakul karimah lah jawabannya. Karena kita adalah kita mewakili Nabi gitu yang diutus untuk liutami makarimal akhlak gitu ya, untuk meningkatkan kualitas akhlak gitu. Ya itu yang makanya kalau ngelihat tujuan PMII itu sifatnya ke individu loh. Tidak ada aspirasi organisasi. Teman-teman baca deh, tujuan PMII itu terbentuknya pribadi. Kalimat pertamanya itu begitu. Tujuan PMII itu bukan tercapainya khilafah, bukan. Atau kader PMII menjadi menteri gitu, menjadi wakil ketua DPR RI, bukan, itu bukan. Tujuan PMII itu terbentuknya karakter, terbentuknya pribadi kader yang titik-titik banyak banget lah di bawahnya. Jadi tujuannya lebih ke personal. Maka kalau tujuannya ke personal, kalau kita nggak bisa menahan itu. Kalau ada kader PMII yang berpikir gue kayaknya harus keluar dari PMII deh untuk meningkatin kualitas diri gue, ya itu jadi tujuan PMII juga gitu.
Kalau kamu mau keluar PMI untuk meningkatkan kualitas kamu, ya itu tujuan PMI. Kamu memang harus melakukan itu gitu. Jadi menurutku dalam berorganisasi di PMI yang perlu kamu Nailul, teman-teman Faiz dan lain-lain, kamu harus fokus pada seberapa kuat sih kader PMI memegang ideologinya. Bukan seberapa kuat mereka memperjuangkan aspirasi kita. Kamu jangan ngukur kader PMI itu militan atau enggak karena ini anak nih bantuin nggak sih kita lagi pemilu, misalnya pemilu kampus, jangan dilihat dari situ. Tapi kamu ngelihatnya dari baik nggak sih dia sama orang tuanya. Kalau ada temen yang nggak punya duit, dia bayarin jajannya apa enggak sih, bayarin makannya apa enggak sih gitu. Kamu harus fokus pada gitu, pada individual development-nya gitu, personal development daripada organisasi. Jadi nggak boleh kamu karena kamu merasa leader di organisasi, kamu berpikir bahwa semua orang dituntut komitmennya untuk organisasi, nggak bisa. Jadi berpikirnya justru sebaliknya. Kita harus memastikan bahwa setiap kader itu sedang berkembang, setiap kader itu bisa meningkatkan kualitas dirinya. Jadi menurutku kalau ada orang yang keluar ke PMI karena merasa mau meningkatkan kualitas diri, ya menurutku sah-sah saja. I did the same. Waktu zamannya Ketum Amin, saya kan pengurus PB zaman Ketum Adin ya. Terus kemudian pas zaman Mas Amiruddin Ma'ruf itu kan memutuskan untuk tidak fokus di bidang hubungan internasional. Saya merasa saya harus meningkatkan kualitas diri saya di bidang itu gitu. Akhirnya saya keluar dulu dari PMI. Saya penetrasi dan banyak exposure luar negeri melalui organisasi lain. Kemudian zaman Ketum Agus saya diminta untuk kembali ke PMI membantu di hubungan internasional. That's how we develop ourselves. Jadi once kita berpikir, jadi militansi terhadap organisasi itu harusnya militansi terhadap ideologinya, bukan terhadap lembaganya. Karena sekali lagi agama yang kita anut ini kita jadikan inspirasi bukan aspirasi. Kalau kita menjadikannya aspirasi, ya kita sama aja dengan kelompok-kelompok yang sedang memperjuangkan khilafah. Kira-kira begitu ya, Ibu Nyai. Serius sekali jawaban saya, tapi ya kira-kira begitulah. Terima kasih banyak, Gus Romzi, atas jawabannya. Mungkin dari sahabat-sahabat yang lain ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya, Gus. Oh, siap. Sahabat Khoris, silakan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Khoris dari PBA UIN Jakarta. Masih ngomongin tentang kader, Gus. Di sini saya ingin menggarisbawahi apa istilah kader itu ada dua istilah, yaitu kuantitas dan kualitas gitu kan. Nah, dari kuantitas dan kualitas itu mana yang lebih dulu? Itu pertama. Dan yang kedua, ketika kita berusaha meningkatkan kualitas, apakah kuantitas kita apakah mempengaruhi kuantitas kita? Ketika kita meningkatkan kuantitas, apakah itu juga salah satu faktor penghambat kemajuan kualitas kader kita? Dan bagaimana caranya bahasanya kayak menyeimbangkan lah antara keduanya. Seperti itu, Gus. Terima kasih. Oke, kalau kaitannya sama kepemimpinan, semakin banyak manusianya, semakin heterogen atau berbeda jenisnya, semakin besar potensi pemimpin terbaik akan lahir. Kalau komunitas kamu itu homogen dan kecil, pemimpinnya itu akan sama, terbentuk dari rahim yang sama, dengan karakter yang sama gitu. Maka heterogenitas itu perlu. Nah, heterogenitas ini atau heterogenitas itu apa sih? Kemajemukan. Majemuk gitu loh, banyak gitu. Nah, itu hanya bisa terjadi kalau jumlah orangnya banyak. Kalau jumlah orangnya sedikit, itu punya potensi untuk ya akan begitu-begitu saja gitu. Misalnya gini, kalau semua kader PMI itu orang Jawa, maka PMI akan Jawa banget gitu. Tapi karena kader PMI ini juga dari Sumatera, dari Sulawesi dan sebagainya, kita terbentuk menjadi sebuah organisasi yang fokus pada isu-isu kemajemukan, isu-isu cultural diversity misalnya, isu-isu toleransi, isu-isu multikulturalisme dan sebagainya gitu. Jadi kalau menurutku kuantitas itu tetap penting banget karena untuk memastikan produk itu unggul, ya dia harus lahir dari heterogenitas. Perjumpaan sosial antar individunya harus lebih tinggi daripada sebelumnya.
Tapi kalau kaitannya sama militansi, biasanya memang yang sedikit jauh lebih militan. Yang sedikit pasti jauh lebih militan, yang sedikit pasti jauh punya kesempatan untuk bertukar pikiran, punya kesempatan untuk berbicara semuanya gitu. Problem di organisasi yang established dan mapan yang besar kayak Indonesia, kayak PMI di Indonesia ini adalah dari ratusan ribu, misalnya dari puluhan ribu kader yang mapaba di tahun ini, hanya satu di antaranya yang akan menjadi ketua PBPMI. Kelebihannya, produk yang akan menjadi ketua PBPMI, meskipun ini produk politik, tapi bisa dipastikan dia adalah hasil dari dialektika humanity yang terus-menerus gitu, yang berkembang, yang terus-menerus dialektika budaya, dialektika peradaban yang panjang, sehingga muncullah satu kader ini. Kalau misalnya, makanya saya bisa pastikan misalnya gini ya, ketua PBPMII secara karakter bisa jadi lebih baik daripada ketua organisasi keagamaan yang usia ukurannya lebih kecil. Meskipun kualitas pengetahuannya mungkin lebih baik, tapi kualitas kepemimpinan dan sebagainya pasti jauh lebih teruji. Jadi kalau ditanya kualitas atau kuantitas, sih saya tetap kuantitas tetap utama gitu. Nah, karena kuantitas itu bisa menjamin kualitas. Kecuali kalau kaitannya dengan training, workshop, dan sebagainya. Mengajar 3 orang dengan mengajar 15 orang dan mengajar 50 orang tentu saja beda. Makanya sekolah internasional itu banyak yang hanya menerima kelas-kelas PEN kecil. Karena kalau dalam training, transfer pengetahuan itu, kalau kaitannya sama transfer knowledge ya, transfer pengetahuan, ngobrol 1 lawan 1 pasti jauh lebih efektif daripada 1 lawan banyak. Tapi kalau kaitannya dengan dialektika organisasi, tentu saja kuantitas itu penting banget. Jadi tetap semangat mencari kader. Tapi juga jangan lupa kualitas kader tetap harus ditingkatkan. Tapi saya bisa yakini lah kalau kaitannya sama karena kita ini organisasi ormas ya, organisasi kemasyarakatan, non government organization, dan kekuatan kita ada di people force ya, ada di kekuatan crowd-nya, kekuatan kerumunannya, maka kuantitas tetap penting banget. Jadi harapan saya ke depan sih kader PMI tetap banyak, tapi diasporanya lebih luas gitu. Problemnya kader PMI itu kan gini, kita jumlahnya banyak, heterogen, jadi bagus. Tapi setelah bergabung itu jadi chambers yang topik yang didiskusikan itu aja, isu-isu yang diomongin sama aja. Kalau ngomongin Nabi Muhammad yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman terang benderang, itu dari PMI. Saya ngisi PMI di mana-mana, pembawa acara itu sering banget. Selawat beserta salam kita berikan kepada Nabi Muhammad yang telah membawa kita minadzulumati ilan nur ya, dari zaman kegelapan ke terang benderang. Sepertinya Nabi Muhammad tidak melakukan hal lain. Itu tuh produk chambers tuh. Jadi kalau kita sudah ada di chambers, kita punya potensi untuk membicarakan hal yang sama, mendiskusikan hal yang sama, problemnya, produknya jadi sama gitu. Jadi yang perlu dipastikan adalah kuantitas tetap banyak, tapi diskursus yang didiskusikan harusnya jauh lebih beragam daripada yang itu-itu aja. Jangan kader PMI semuanya ngomongin deradikalisasi gitu. Semuanya ngomongin toleransi, semuanya ngomongin isu gender. Ada banyak isu lain. Kalau kamu ngomongin sustainable development goals, itu banyak banget isu yang bisa dimunculkan sebagai salah satu fokus PMI. Kira-kira begitu, Pak Kiai. Matur nuwun, Gus. Ya, terima kasih kepada Gus Romzi sekali lagi atas jawabannya. Mungkin satu penanya lagi pada sahabat-sahabati, silakan, karena melihat waktu juga sudah mendekati azan maghrib. Diberikan satu kesempatan pada peserta. Kayaknya kesempatannya buat aku aja deh. Siap, Gus, boleh. Ini ada quiz on leadership ya. Aku mau ngasih kalian pertanyaan. Kalian cuman setuju, tidak setuju, atau memilih untuk tidak menjawab. Tidak menjawab apa ya? TM deh. Kalau setuju kamu ketik S. Kalau kamu tidak setuju kamu ketik TS. Kalau kamu tidak berkomentar kamu tulisnya no comment deh. NC. Di kolom komentar ya. Siap. Saya cuma mau tahu aja teman-teman bagaimana secara pandangnya soal kepemimpinan. Pertama, pemimpin itu nature or nurture?
dalam diskusi soal apakah pemimpin itu diciptakan atau pemimpin itu sebenarnya sudah terlahir sebagai pemimpin. Pernyataannya adalah tidak semua orang dilahirkan sebagai pemimpin. Setuju, tidak setuju, atau nggak mau ikutan komentar? Tidak semua orang dilahirkan sebagai pemimpin. Oke. Oke, berarti mayoritas berpikir bahwa setiap orang dilahirkan sebagai pemimpin ya. Setiap orang punya potensi menjadi pemimpin gitu kira-kira. Karena berarti kalian lebih apa namanya? Lebih percaya bahwa kepemimpinan itu produk pendidikan. Namanya nurture kalau dalam istilah ini. Dalam istilah pendidikan tuh ada istilahnya nature or nurture. Saya tulis gini ya. Apakah sesuatu itu terjadi secara alami atau dibentuk gitu. Jadi kalian berpikir bahwa seorang pemimpin tuh bisa dibentuk gitu ya. Oke? Tidak ada benar dan salah ya dari pertanyaan-pertanyaan ini ya. Ini hanya sikap atau apa namanya? Hanya pendapat kalian masing-masing. Pertanyaan berikutnya adalah seorang pemimpin perlu menyembunyikan kesalahan. Setuju atau tidak setuju? Halo? Oke. Seorang pemimpin perlu menyembunyikan kesalahan. Oke, setuju, setuju. Oh, jadi semuanya setuju bahwa seorang pemimpin harus menyembunyikan kesalahan ya? Oke. Kenapa? Setuju, terus tidak setuju. Kayaknya orang yang jawabnya sama. Jangan-jangan saya salah ngomong tadi di awal ya? Saya ulangi. Seorang pemimpin perlu menyembunyikan kesalahan. Oke, ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Ada yang setuju bahwa untuk menjaga, mungkin ya, sudut pandangnya untuk menjaga karisma atau aura kepemimpinan, seorang pemimpin harus menyembunyikan kesalahannya, tapi ada yang tidak setuju. Mungkin sudut pandangnya agar kesalahan itu bisa segera diselesaikan. Contoh apa? Kali pertanyaan lain? Seorang pemimpin harus ekstrovert, harus punya jangan ekstrovert dan introvert deh. Seorang pemimpin harus punya kemampuan berinteraksi dengan banyak orang. Setuju atau tidak setuju? Ada yang no comment nih. Setuju ya? Saya juga awalnya berpikir begitu loh. Saya juga awalnya setuju. Cuman hasil risetnya itu ternyata orang yang introvert, yang kesulitan berkomunikasi sama banyak orang itu, atau yang cenderung penyendiri itu lebih banyak pemimpin-pemimpin besar di dunia ini karakternya introvert. Lebih penyendiri, nggak banyak interaksi sama orang. Ya. Tapi saya juga sebenarnya merasanya perlu tuh setiap pemimpin tuh harus gitu interaksi sama orang. Tapi hasil risetnya pemimpin-pemimpin dunia yang besar-besar itu kebanyakan introvert. Great leaders itu mostly introvert. Kalian setuju dengan dictatorship nggak?
dictatorship. Kalian setuju atau tidak setuju dengan dictatorship, kediktatoran? Tidak setuju ya kalau dictatorship ya? Ada yang setuju? Sarah setuju sama dictatorship. Sarah ya bisa, boleh saja setuju dengan kediktatoran. Bisa jadi karena kayak untuk menyelesaikan pandemi model COVID ini kan harus jadi diktator sih sebenarnya nyelesain. Oke, terima kasih sudah mau berinteraksi. Saya cuman menguji kalian masih bisa ngetik atau enggak sambil melakukan hal lain apa enggak. Terima kasih sekali lagi sudah diundang. Terima kasih juga pertanyaannya. Mohon maaf waktunya jadi terbatas karena saya terlambat bergabung. Tapi bisa dipastikan saya terlambat bergabung karena saya melakukan sesuatu yang positif. Saya tanggung juga sih, saya di perjalanan sebenarnya saya sudah bisa standby dari jam 3:30, tapi saya harus perjalanan ke rumah gitu. Itu butuh waktu panjang juga. Terima kasih sudah menikmati ini dengan baik dan fokus pada diskusi kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan ke Mas Faiz Taftazani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Gus Romzi atas pemaparan dan jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan sahabat-sahabat yang tadi. Mungkin sesi selanjutnya yaitu kita adakan sesi dokumentasi, kita foto bersama. Pada sahabat-sahabati silahkan untuk menyalakan kameranya karena kita akan melakukan foto bersama. Siap, dengan gayanya masing-masing dulu mungkin. Yuk, masih kita tunggu untuk sahabat-sahabat semua menyalakan kamera. Oke, baik. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih kepada seluruh peserta webinar pada sore hari ini. Semoga apa yang disampaikan, apa yang dipaparkan oleh sahabat Gus Romzi Ahmad menjadi ilmu yang bermanfaat dan tentu saja bisa kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Amin, amin. Amin. Diberikan keberkahan. Amin. Senantiasa diberikan kesehatan di tengah pandemi COVID-19. Mungkin cukup sekian. Saya selaku moderator minta maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan dalam rangkaian acara webinar kali ini. Sampai bertemu di kegiatan-kegiatan rayon selanjutnya atau webinar-webinar dan diskusi-diskusi lainnya di Rayon Pendidikan Bahasa Arab Ibnu Arabi. Terima kasih banyak sekali lagi Gus Romzi. Yuk, sama-sama. Mari kita tutup webinar pada sore hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Karena tadi acara ini dibuka oleh MC, maka saya kembalikan ke MC untuk ditutup. Terima kasih. Gus, setelah ini logical framework, Gus. Bagus ini, Gus. Kenapa lu terlibat? Ini acara rayon. Maksudnya kalau dibimbing jenengan, baik banget ini, Gus. Kalau tatanya jelas gitu, Gus. Silakan, Ibu pembawa acara. Nanti kita diskusikan di luar. Ya, baiklah. Sekarang kita sudah berada di penghujung acara. Marilah kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya selaku pembawa acara minta maaf jika ada kekurangan maupun salah kata selama acara berlangsung.
Semoga kegiatan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya. Stay safe teman-teman Yap. semuanya. Terima kasih banyak Gus. Stay healthy. Jaga protokol kesehatan. Yuk. Yap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.